Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ambar Inay Azahra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang Islam Nusantara. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari, terutama untuk mengenal bagaimana Islam ini berkembang di Indonesia dengan cara yang damai, moderat, dan penuh dengan kearifan lokal. Jadi, Islam di sini masuk ke Indonesia bukan melalui perang ataupun kekerasan, tetapi lewat dakwah dan jalur damai. Para wali, ulama, dan pedagang membawa Islam dengan cara yang bijaksana, seperti contoh seni ataupun dengan cara ceramah. Jadi mereka di sini tidak memaksakan budaya Arab, melainkan mereka justru menghormati budaya lokal. Dari sinilah lahir konsep yang kita kenal sebagai Islam Nusantara, sebuah pendekatan Islam yang adaptif dengan budaya setempat, tetapi tetap sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi, apa itu definisi dari Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah cara berislam khas Indonesia yang berpijak pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip utama dalam Islam Nusantara adalah moderat atau tawasud, bersikap tengah, tidak keras, dan tidak ekstrim. Yang kedua ada toleran atau tasamuh, yang mana Islam Nusantara ini menghargai perbedaan baik dalam agama, mazhab, ataupun budaya. Yang ketiga adalah seimbang atau tawazun. Jadi Islam Nusantara ini berusaha untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dan hak individu atau masyarakat. Yang keempat adalah musyawarah atau syura. Islam Nusantara ini menyelesaikan persoalan secara berdiskusi dan mufakat. Kesimpulannya di sini bahwasanya Islam Nusantara menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti seni, adat, atau upacara lokal yang diislamisasi tanpa mengubah nilai utamanya. Selanjutnya, Islam Nusantara ini juga memiliki landasan yang mana dibangun atas 3 fondasi utama. Yang pertama yakni akidah, fikih, dan tasawuf. Kita bahas dulu dari mulai akidah. Akidah pada Islam Nusantara di sini mengikuti paham Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengedepankan akal sehat dan toleransi dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua ada fikih. Islam Nusantara di sini mengikuti mazhab Syafi'i yang dikenal fleksibel dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah tasawuf. Islam Nusantara mengedepankan penyucian hati dan akhlak mulia, dan ajaran Imam Al-Ghazali menjadi panutan dalam mengharmonisasikan antara ilmu lahir dan batin. Jadi di sini Islam Nusantara mengikuti tasawuf dari Al-Ghazali. Islam Nusantara di sini juga memiliki ciri khas. Berikut akan saya jelaskan juga beberapa ciri khas yang dimiliki oleh Islam Nusantara. Yang pertama ada menghargai kearifan lokal, yang kedua ada dakwahnya diterima dan kultural, yang ketiga toleransi terhadap perbedaan, dan yang terakhir adalah menguatkan lembaga tradisional. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Jadi Islam Nusantara ini memiliki ciri khas. Yang pertama adalah menghargai kearifan lokal seperti pakaian adat, bahasa daerah dalam ceramah, dan adat istiadat yang diperkuat dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada dakwahnya damai dan kultural. Jadi dakwahnya Islam Nusantara ini tidak frontal atau menghakimi, tetapi menyentuh hati masyarakat dengan
mengedepankan budaya lokal tadi. Yang ketiga adalah toleransi terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan mazhab, perbedaan etnis, ataupun yang lain. Yang terakhir adalah menguatkan lembaga tradisional, yakni seperti pesantren, majelis taklim, dan pengajian kampung sebagai pusat dakwah dan pendidikan masyarakat. Di sini Islam Nusantara juga sempat menghadapi beberapa tantangan, yang mana ini berada pada paham transnasional ekstrim dan kurangnya literasi sejarah terhadap Islam tradisional. Kemudian ada juga pengaruh media sosial radikal, kurangnya rasa percaya diri dari umat Islam sendiri, dan globalisasi dan westernisasi budaya. Yang pertama yakni ada paham transnasional ekstrim. Paham seperti Wahabi, Khalifah, atau Salafi garis keras yang tidak mengakui budaya lokal. Yang kedua ada kurangnya literasi sejarah Islam tradisional. Dan mungkin sekarang banyak generasi muda yang tidak mengenal Wali Songo atau tokoh-tokoh Islam lokal. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial radikal. Dan seperti yang kita tahu bahwa informasi keagamaan yang provokatif dan konstekstual di Indonesia ini menyebar secara cepat, dan itu juga merupakan salah satu tantangannya. Yang keempat yakni kurangnya rasa percaya diri dari umat Islam sendiri. Banyak yang menganggap tradisi lokal seperti bid'ah tanpa memahami akan sejarahnya dan maknanya. Yang terakhir ada globalisasi dan westernisasi budaya. Jadi di sini itu menyangkut bagaimana gaya hidup barat yang cenderung sekuler bisa mengikis identitas Islam Indonesia yang ramah. Di sini Islam Nusantara juga memiliki praktik keagamaan, yakni akan saya sebutkan juga beberapa praktik keagamaan lokal yang mencerminkan Islam Nusantara. Yang pertama ada tahlilan, yang kedua ada yasinan, ziarah kubur, kenduri, dan maulid Nabi. Kita bahas dulu dari tahlilan. Tahlilan di sini merupakan doa bersama setelah seseorang wafat, dan ini memperkuat solidaritas Islam dan spiritualitas. Yang kedua ada yasinan atau membaca surat Yasin bersama sebagai bentuk doa khususnya di malam Jumat. Yang ketiga ada ziarah kubur, tradisi yang mempererat hubungan spiritual antara generasi sekarang dan luhur. Yang keempat, ya, syukuran atau sedekah yang seperti kita tahu, seperti kenduri, ya, sedekah makanan dan bisa dilakukan di berbagai acara seperti kelahiran, panen, dan naik rumah seperti itu. Yang terakhir ada Maulid Nabi atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan dengan sholawat, ceramah, atau makan bersama. Dan semua kegiatan keagamaan ini bukan bid'ah, tetapi bentuk dakwah kultural yang sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Di sini Islam Nusantara juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya yakni menjaga identitas Islam Indonesia. Yang kedua ada menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang terakhir adalah melestarikan tradisi keagamaan inklusif. Jadi seperti itu. Kita mau tahu bahwasanya di Islam Nusantara ini juga memiliki tujuan-tujuan mulia. Kita bahas dulu dari menjaga identitas Islam Indonesia. Di sini Islam Nusantara menjaga identitas Islam sendiri yang ramah dan baik di Indonesia, dan adapun menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan seperti yang kita tahu bahwa Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Yang ketiga adalah melestarikan tradisi
keagamaan inklusif, di mana tradisi yang mengajak bukan memaksa. Dan mengajak pun itu sebagai bentuk kasih sayang kita dan bukan sebagai ancaman. Jadi, kesimpulannya di sini adalah Islam Nusantara bukanlah agama baru. Ia adalah pendekatan dalam berdakwah yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya Indonesia itu sendiri. Ia mengajarkan kita untuk hidup rukun, damai, dan menghargai tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat sesuai dengan karakteristik Indonesia yang mana orang-orangnya itu ramah begitu. Dan saya kira sudah cukup untuk pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila saya ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.